Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pembelajaran daring kelas 11, tugas pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya diberikan oleh Ibu Sri Hidayani, SPD. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas pembelajaran daring yang diberikan oleh Ibu Sri Hidayani, SPD, yaitu KD 3.32, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. 4.32, menyajikan isi sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Tugas yang pertama adalah tulislah hal-hal yang harus ada dalam resensi. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, sampul buku. Keempat, pembuka buku. Kelima, bahasa buku. Keenam, nilai-nilai buku. 7, keunggulan dan kelemahan buku. 8, ringkasan. Yang kedua, tulislah kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah resensi. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerangan, yaitu bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, sejak, akhirnya, kemudian, setelah, lalu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban, sebab, oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan ungkapan saran, hendaknya, seharusnya, ayo, mari, jangan. Tugas yang kedua adalah keterampilan. Yang pertama, pilihlah salah satu judul resensi yang ada di bawah ini. Yang saya pilih adalah Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Yang kedua, isilah hal-hal yang harus ada dalam sebuah resensi berdasarkan resensi yang kamu pilih. Resensi yang ada di buku Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Identitas buku, judul buku, judul buku yaitu Saksi Mata, pengarang Suparto Brata, penerbit Kompas, tahun terbit 2002, cetakan pertama. Tebal buku 434 halaman. Isi dari buku Saksi Mata ini menceritakan seorang anak lelaki bernama Kuntara yang berumur 12 tahun. Novel ini mengambil latar waktu saat Jepang menjajah Indonesia yang memfokuskan pandangannya pada kota Surabaya dan mengambil cerita bagaimana saat penjajahan Jepang adalah puncak kesengsaraan rakyat. Jutaan manusia melepas nyawa karena kerja paksa, romusa, dan kelaparan. Novel ini sebenarnya merupakan cerita bersambung yang dimuat di harian Kompas pada rentang waktu 2 November 1997 hingga 2 April 1998. Bahasa dari novel ini juga diperkaya dengan adanya kosakata dan lagu-lagu Jepang. Nilai-nilai yang bisa diambil dari buku ini adalah kita bisa melihat kembali ke masa lalu bagaimana penderitaan bangsa Indonesia kala itu. Kelebihan yang pertama adalah penggambaran latar dibuat secara unik, detail, dan jelas. Yang kedua, suasana yang digambarkan seperti aslinya. Kekurangan dari buku ini, yang pertama, tidak pantas untuk disaksikan oleh anak-anak atau remaja, sebab banyak unsur-unsur dewasa yang tidak patut untuk ditiru. Yang kedua, banyak menggunakan kosakata dan lagu-lagu Jepang, namun tidak ada satupun terjemahan untuk kosakata tersebut. Ringkasan dari yang bisa saya berikan pada buku ini adalah untuk menambahkan arti dari kosakata yang sulit diketahui oleh pembaca. Yang tugas yang kedua atau soal yang kedua, isilah kaidah kebahasaan yang ada dalam resensi yang kamu pilih. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerangan, yaitu adalah, bahwa, dan ialah.
Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, akhirnya, setelah. Yang ketiga, menggunakan kalimat ungkapan dan saran. Sekian yang bisa saya berikan. Assalamualaikum.